Sekarang apakah Aman, Pak. Lebih sekarang jelas, clear? Pak. Lebih jelas. Lebih clear. Oke, Clear, Pak. baik. Jadi mulai malam ini kita akan mulai spesifik masuk kepada fungsi dari human resource, bagian dari fungsi human resource yang eh, apa kita sebut sebagai people management process. Jadi bagaimana proses eh, apa attract, motivate dan retain talent, ya the best talent itu dilakukan dalam pengelolaan fungsi human resource management. Kita sudah bicara waktu itu bahwa semua diawali dengan fungsi integrasi, mengintegrasikan antara strategi bisnis dengan strategi human resource adalah melalui apa yang kita sebut sebagai organizational development management. Jadi, eh, bagaimana untuk mengeksekusi bisnis, khususnya melalui people and organization development, itu eh, pertama sekali yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memastikan bahwa upaya untuk mencapai tujuan atau mengeksekusi strategi bisnis yang sudah ditetapkan itu didukung oleh desain organisasi yang tepat, desain organisasi yang sesuai. Ya, jadi melalui desain organisasi yang tepat, nanti secara tepat juga akan ditentukan fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi bisnis. Nah, itu tergambarkan dalam desain organisasi atau struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi, ya, itu harus bisa secara jelas digambarkan atau ditetapkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Tugas dan tanggung jawab biasanya dirumuskan atau dipaparkan, ditetapkan di dalam job description. Ya, job description ini adalah output dari sebuah proses yang dilakukan yang disebut dengan job analysis. Di mana dalam job description itu tergambarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap posisi, bagaimana mengukurnya, ya, parameter-parameter apa untuk mengukur sebuah posisi itu sudah dijalankan atau belum, kemudian kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk incumbent, apa untuk orang yang nanti menempati posisi itu, baik itu dari sisi kualifikasi, pendidikan, knowledge, skill, pengetahuan khusus yang perlu dipahami untuk posisi-posisi tersebut. Nah, kalau se apa job description sudah jelas, clearly defined job description, nah itu nanti bisa digunakan untuk menyusun perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning. Nah, berdasarkan manpower plan, nanti perusahaan punya gambaran jumlah maupun kualitas sumber daya yang dibutuhkan, termasuk waktu yang dibutuhkan. Kapan diharapkan posisi itu sudah diisi. Ya, nah ini berdasarkan manpower plan, job description tadi, maka dilakukan proses yang disebut dengan ya masuk ke people management proses, ya bagaimana mencari orang-orang tadi yang kita sebut sebagai recruitment management, yaitu untuk mencari orang, mencari SDM, mencari karyawan dalam jumlah yang tepat, dalam kualitas yang sesuai, dan dalam waktu yang tepat. Nah, recruitment management sekarang lebih berkembang, ya, juga disebut dengan talent acquisition. Ya, di beberapa company fungsi recruitment management biasanya disebut dengan talent acquisition. Jadi how to attract the right person atau the best talent melalui proses recruitment management. Nah, malam hari ini teman-teman dari kelompok satu akan memandu kita, memfasilitasi kita untuk diskusi tentang resourcing, eh, eh, people resourcing atau people bagaimana proses untuk mencari atau mendapatkan the best kandidat. Nah, sebelumnya saya coba berikan pengantar bahwa
ya seperti tadi disampaikan, yang namanya rekrutmen manajemen adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan manpower plan. Ingat ya, dasarnya itu semua adalah manpower plan. Jadi harus berdasarkan manpower plan. Jadi rekrutmen proses itu referensinya adalah manpower plan. Kemudian dalam rangka tentunya terpenuhinya kebutuhan karyawan dengan tepat kualitas, tepat waktu, dan juga tepat jumlah, quantity, quality, dan time. Ya, dan tentunya terakhir tepat biaya, gitu ya. Nah, apa saja lingkup dari rekrutmen manajemen? Ya, mungkin nanti sebagian akan dibahas oleh teman-teman kelompok satu. Ya, tentu yang pertama sekali setelah kita clear punya mapping manpower plan, kemudian jelas juga kebutuhan SDM untuk mengeksekusi strategi bisnis perusahaan tadi, ya berdasarkan desain organisasi yang dimiliki. Ya, tentunya pertama menetapkan rekrutmen strategi. Jadi menetapkan eh, strategi untuk eh, mencari, menyeleksi, dan nanti mendapatkan the right person. Ya. Nah, pertama sekali tentunya harus ada identifikasi job specification. Spesifikasi job yang tadi digambarkan di dalam job description, ya sesuai kebutuhan dan manpower plan. Kemudian perlu ditetapkan segmen calon karyawan, ya berdasarkan kualifikasi tadi. Kemudian segmen calon karyawan, nah, itu harus dipetakan, di mapping berdasarkan demografi, berdasarkan pengalaman, geografis dan sebagainya, ya itu menjadi pemetaan. Nah, kemudian nanti setelah kita dapat itu semua, barulah kita masuk kepada proses yang disebut dengan employer branding. Jadi kita melakukan branding ke perusahaan kita kepada calon kandidat atau kandidat karyawan, ya kepada calon karyawan maksudnya. Jadi macam-macam brandingnya ya, apakah melalui job fair, melalui memasang iklan, baik itu di media massa atau media cetak atau di media sosial media, ya employer branding. Nah setelah kita lakukan employer branding, nah baru kita masuk ke proses sourcing, ya mencari orang yang dibutuhkan. Nah untuk mencari orang dibutuhkan bisa dengan melihat dulu di internal perusahaan apakah kandidat yang kita cari itu ada di internal perusahaan atau di internal grup perusahaan kalau kita sebuah grup of company, ya. Nah, kalau ada ya kita berikan kesempatan kepada yang internal. Tapi kalau nggak ada, kita lakukan dari eksternal. Nah, setelah dari eksternal, nanti kita lakukan serangkaian proses seleksi. Ya, setelah kita dapat shortlisted, kita lakukan seleksi. Nah, seleksi masing-masing company tentu beda, ya. Tapi secara umum prosesnya sama diawali dengan melakukan seleksi administratif, ya. Seleksi administratif disesuaikan dengan job specification yang tadi ditetapkan. Kemudian setelah itu biasanya muncul shortlisted kandidat, ya. Shortlisted kandidat. Nah, pertama biasanya dilakukan interview oleh HR di beberapa company. Sebelum interview dengan HR ada yang melakukan psikotes dulu, ya itu masing-masing company melakukan pendekatan, ya. Tapi prosesnya seperti itu, bisa lewat psikotes dulu, kemudian interview dengan HR. Setelah interview dengan HR dilanjutkan dengan interview dengan user, ya. Dengan user pun eh, nanti macam-macam tuh metodenya. Ada yang panel interview atau focus group discussion, ya, atau juga bisa case study, macam-macam prosesnya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke HR. Setelah eh, dapat the best candidate, maka dilakukan penawaran, ya, untuk kandidat melalui offering letter. Nah, setelah offering letter disampaikan, baru masuk hiring process dan placement employee. Nah, itu belum selesai. Biasanya terakhir biasanya ada medical check up, ya, sebelum memulai. Setelah medical check up, barulah
ya. Yang namanya recruitment management belum selesai sampai di situ. Tapi prosesnya dilanjutkan dengan melakukan apa yang disebut dengan induction program. Jadi melakukan program pengenalan kepada karyawan baru terkait dengan pekerjaannya, tugas tanggung jawab dan sebagainya dipaparkan. Kemudian siapa saja jaringan interaksinya dia, akan berinteraksi dengan siapa saja, koleganya siapa aja, kemudian fungsi apa departemen-departemen lain apa saja yang ada di perusahaan, termasuk misalnya kita mengenalkan kepada bisnis unit yang dimiliki atau proses produksi yang dijalankan perusahaan. Bagaimana bisnis proses perusahaan itu dikenalkan kepada karyawan baru. Ya, itu pengantar dari saya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok satu untuk memandu kita proses people resourcing. Baik, teman-teman kelompok satu sudah hadir semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Teman-teman, kita punya waktu ya, let's say ya 1,5 sampai 2 jam ya. Jadi mungkin pertama teman-teman presentasi, pastikan semua bagian presentasi karena saya catat sebagai bagian dari bobot untuk kelas participation. Mungkin 45 menit gitu ya. Nah, sisanya nanti kita banyak diskusi ya, banyak diskusi eh, apa nanti pada saat diskusi eh, pastikan bahwa setiap kelompok lain ya di luar kelompok satu itu ada yang mewakili, yang representatif, representasi untuk bertanya, berpendapat, memberikan argumen ya atas apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok satu. Termasuk ya kalau ada hal-hal yang dalam praktik ya ternyata ditemukan berbeda atau eh, ada yang perlu di-challenge dari presentasi teman-teman kelompok satu, dipersilakan. Oke, saya persilakan teman-teman kelompok satu untuk memulai presentasinya. Izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Tentang calon karyawan. Informasi ini bersifat langsung dan penting. Misalnya, contoh sifat pekerjaan, kemudian waktu kerja, kemudian alasan kerja, dan gaji atau tingkat upah. Selanjutnya ada menawarkan pekerjaan. Ini sebagai tahap terakhir dalam prosedur seleksi adalah memberikan tawaran kerja setelah hasil seleksi yang memuaskan yang diperoleh dan pelamar telah lulus pemeriksaan kesehatan atau medical check up yang diperlukan untuk tujuan pensiun dan jaminan hidup atau karena standar kebugaran fisik tertentu diperlukan untuk pekerja tersebut. Kemudian ada penting untuk menindaklanjuti yang baru bergabung karyawan untuk memastikan bahwa mereka telah menyesuaikan diri dan memeriksa seberapa baik kinerja mereka pada saat bekerja. Kemudian ada menangani masalah rekrutmen. Nah, ini bertanggung jawab dalam seleksi biasanya ada menemukan lowongan yang sangat sulit. Nah, untuk menangani masalah ini secara konstruktif, penting untuk memastikan bahwa semua sumber kandidat yang ada telah digunakan. Sarannya adalah carilah cara-cara untuk membuat pengumuman atau iklan di situs web atau media sosial menjadi lebih menarik dan eh, merek perusahaan serta proporsi perekrutan dapat ditingkatkan. Next. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk bagian terakhir dari presentasi kelompok kami ini, bagian paling seru yang biasanya disukai gitu ya, untuk talent management.
Untuk talent management sendiri ini akan dibagi jadi 4 bagian. Pertama terkait dengan definisinya dan goals-nya seperti apa. Kemudian untuk talent management dari sisi policy, kemudian talent management dari sisi strategi, dan talent management proses. Oke, untuk talent management secara definisi terlebih dahulu adalah serangkaian aktivitas untuk menarik, mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkan individu berbakat dalam organisasi. Talent itu dapat diartikan sebagai kombinasi kemampuan, motivasi atau ambisi, dan potensi untuk berkembang. Nah, kenapa perlu talent management? Konsepnya The War for Talent menekankan pentingnya bersaing dalam mendapatkan talenta terbaik, karena setiap individu itu adalah aset-aset terbaik dari perusahaan. Kemudian yang kedua, kesuksesan organisasi itu bergantung pada kualitas tenaga kerja yang mereka rekrut dan kembangkan. Dan yang ketiga, fokus utama adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dan memaksimalkan kinerja mereka. Kemudian untuk talent management policy ini ada 3 bagian. Jadi organisasi itu harus membuat keputusan gitu, kebijakan terkait talent management. Yang pertama, kebijakan talent management sesuai kebutuhan, yaitu memastikan talenta tersedia sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang muncul. Menurut Capelli, kebijakan manajemen talenta efektif harus berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, menerapkan prinsip make and buy talent untuk mengolah resiko kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam permintaan talent. Dan yang ketiga, dapatkan laba atas investasi dalam mengembangkan karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyeimbangkan kepentingan karyawan dengan menciptakan pasar tenaga kerja internal yang menawarkan semua keuntungan dari pasar tenaga kerja eksternal. Kemudian kebijakan yang kedua terkait kebijakan inklusi dalam program talent management. Uh, ini adalah proses untuk memutuskan siapa yang harus diikutsertakan dalam program talent. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan inklusif, semua karyawan itu dianggap berbakat dengan peluang untuk pengembangan. Dan pendekatan yang kedua itu pendekatan eksklusif, hanya individu tertentu atau selektif itu dengan potensi yang paling besar untuk lebih diprioritaskan. Kemudian kebijakan yang terakhir ada kebijakan pengelolaan talent pool, yaitu menciptakan kelompok talent ya yang mencerminkan keberagaman dalam organisasi. Oke, selanjutnya terkait talent management strategi. Untuk talent management strategi ini ada 4. Pertama, mengembangkan organisasi sebagai employee of choice. Jadi seperti saat ini mungkin ada istilah GPTW gitu ya, Great Place to Work gitu. Jadi kita mengembangkan bagaimana perusahaan atau organisasi itu menjadi tempat yang dibanggakan oleh employee tersebut atau nyaman untuk mereka bekerja. Strategi yang kedua yaitu membangun dan memelihara talent pool untuk kebutuhan jangka panjang. Strategi yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan rekrutmen dan retensi yang efektif. Dan strategi yang terakhir, menyediakan peluang karir atau karir path gitu ya, dan mengembangkan bagi individu yang berbakat tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan talent management proses. Ini ada talent pool, kumpulan dari individu yang berbakat yang siap mengisi peran penting. Kemudian ada talent pipeline, di alur perekrutan dan pengembangan untuk menjaga ketersediaan talenta. Kemudian yang ketiga adalah talent planning. Talent planning ini perencanaan jumlah dan keterampilan talent yang dibutuhkan. Yang keempat ada resourcing, perekrutan individu dengan keterampilan yang tepat untuk posisi saat ini dan masa depan. Yang kelima, identifikasi talenta dilakukan oleh manajer lini dan tim HR berdasarkan kinerja dan potensinya. Beberapa organisasi menggunakan sistem penilaian berbasis kompetensi. Dan yang terakhir yang kena pengembangan talenta, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen, pelatihan, mentoring, coaching untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Pengembangan karir memberikan jalur pertumbuhan yang jelas dalam organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami.
mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang komprehensif terkait people resourcing dari awal sampai akhir sehingga kita tergambar bagaimana pekerjaan di dalam kerumitan dalam pekerjaan HR. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 1. Cukup padat ya tadi memaparkan bagaimana rekrutmen manajemen proses. Terakhir tadi disusul dengan proses talent manajemen proses. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang perlu mendalami lebih dalam, lebih lanjut apa yang tadi dipaparkan oleh teman-teman kelompok 1. Silakan Mas, tadi yang buka si Mas Adi ya. Adi untuk memandu diskusi dengan teman-teman. Eh, Kasih kesempatan kepada 4 kelompok lain ya minimal masing-masing satu lah minimal dari setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Eh, Mungkin akan supaya lebih efektif setiap yang bertanya langsung dijawab aja supaya bisa langsung gitu ya nyambung. Oke, silakan Adi. Maaf Pak, Mas Adi sedang sambil shift sore Pak. Oh Mungkin gitu. Oke, ya, silakan siapa yang bisa memandu untuk memandu diskusi kita dari ya, kelompok 1. Silakan, mungkin Nia. saya bantu ya Pak. Ya, Silakan silakan Nia. untuk makasih Pak Okder. Silakan untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Halo, selamat malam. Ya, Ya, eh, malam Mas Era, silakan. ya tadi berbicara ada sedikit menyinggung tentang turnover karyawan. Yang pengen saya tahu adalah dampak terhadap perusahaan sama kinerja perusahaan terhadap turnover karyawan itu sendiri bagaimana ya menanggapinya? Baik, terima kasih. Dari kelompok 1 ada yang mau menjawab? Boleh izin menjawab. Untuk turnover ini salah satu indikator sebetulnya ketika turnovernya tinggi itu berarti karyawan di dalamnya itu tidak nyaman atau tidak suka bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi jika turnover ini memang dibuat karena khusus untuk karyawan-karyawan yang bukan karyawan inti, hanya sebagai karyawan kontrak yang memang kebutuhannya katakan seperti proyek-proyek jangka pendek seperti itu ya, yang memang saat ini itu sedang ramai-ramainya juga gitu ya karena terlalu perubahan perusahaan yang terlalu cepat, terlalu agile sehingga eh, bongkar pasangnya itu cepat gitu karena berubah terus posisinya. Eh, ini juga bisa jadi salah satu indikator untuk seberapa eh, proyek ataupun seberapa agile perusahaan tersebut dalam mengeksekusi proyeknya seperti itu. Aku Mungkin dari boleh teman-teman nambahin, iya. ya, Mas, Pak Era ya, Pak Era, karena ini kita terkait people resourcing, mungkin aku tambahin dari segi rekrutmen. Kalau rekrutmen dan seleksi itu biasanya ada, tadi sudah dijelaskan Pak Okdar juga sama Mbak Meta mengenai citra perusahaan. Biasanya kan kalau untuk sesuai pengalamanku juga ya, biasanya pelamar-pelamar itu juga sebelum untuk meng-apply atau melamar, itu biasanya mereka mencari tahu atau searching lewat Google atau lewat apapun, sekarang kan udah canggih ya. Itu mengenai citra perusahaan tersebut. Biasanya kayak di Kaskus, nah itu biasanya suka ada yang ngebahas kan. Di situ turnovernya tinggi karena misalnya lingkungannya tidak sehat atau toksik atau segala macam. Seperti itu sih kalau terkait dengan people resourcing-nya ya Mas. Ya Pak. Oke, Atau menjawab Mas Era? oke, ya. Berarti dengan kata lain, ketika citra perusahaan jelek, berarti otomatis kinerja perusahaan itu tidak bagus ya, karena turnovernya terlalu tinggi Betul, karyawannya betul. berarti ya. Iya. Oke, terima Pasti kasih. karena untuk Oke, menarik izin mau atau bertanya dong. attract bentar ya. Bagaimana menurut pendapat kelompok Anda lebih ideal mana nih proses perekrutan
yang didapatkan dari pihak luar dengan dari pihak misalnya dari pihak eksternal ataupun internal, dan juga bagaimana cara menghadapi dalam proses rekrutan ini. Biasanya ada nih dalam satu perusahaan semacam kayak titipan karya untuk karyawan baru gitu. Nah, itu bagaimana cara dari pendapat kalian dari segi XR-nya? Oke, berarti ini pertanyaan baru ya, Syarifudin ya. Oke, sebelum teman-teman kelompok satu jawab, dipastikan dulu yang pertanyaan Era tadi, eh, sudah clear. Apakah ada Nia mungkin dikonfirm ya Ya, ke yang baik Pak. bertanya. Kemudian minta juga pendapat yang lain kalau memang masih ada kalau ada feedback lain. Tapi kalau nggak ada baru masuk ke pertanyaan kedua ditampung yang tadi Pak Sarifudin ini pertanyaannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, di hold dulu ya Pak, nanti kita jawab. Tadi Mbak Keisha ada tambahan terkait turnover dari Mas Hera? Enggak, cuma tambahannya tadi mau ini aja sih ya, maksudnya branding perusahaan aja. Biasanya branding perusahaan tuh dilihat juga dari turnover seperti itu sih. Tadi cuma mau tambahin itu aja Oke. sih. Ada Oke. mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Teman-teman yang lain yang di luar grup juga Di boleh luar. ya. Ya, Ini teman-teman di luar grup mungkin kalau ada mau menambah pengalaman. pengalaman disilakan Ya, di ini ya. Begitu ya Nia. Oke, baik Ide. Pak. Ya, baik Saya mau Pak. nambahin Pak dari kelompok 5, Rifko. Iya. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan Pak Era tadi, kalau dari sisi kita adalah yang paling sering terjadi itu mungkin sekarang pada saat setelah THR. Kalau pada umumnya ya, mungkin itu sering terjadi karena kesempatan dan peluangnya itu ada gitu. Dan kita pun sedang menginginkan untuk menjadi lebih baik. Nah, di satu sisi, kalau kita melihat jenis perusahaannya juga, Mas. Kadang kalau dia konsultan, di saat kita membutuhkan banyak karyawan, kalau dia kayak kayak konsultan sekarang ini kan eh, akuntansi misalnya, sekarang kan lagi gencar sampai pelaporan SPT badan. Jadi dari Januari sampai April itu, setiap konsultan itu pasti karyawannya itu sering berganti gitu ya. Jadi turnover di perusahaan itu pasti eh, keluar masuk. Artinya sebagai kesempatan juga buat akuntansi, pajak, ataupun KAP. Dan itu sering menjadi hal yang lumrah sih kalau di konsultan atau KAP gitu ya. Mungkin itu dari saya. Izin menambahkan. Silakan Mas Ayuti. Oke, iya. Izin menambahkan, saya Sayuti dari kelompok 2, dan menurut saya isu turnover itu sebenarnya agak kurang tepat ya kalau ditanyakan, karena ini masih progress rekrutmen dan sourcing people ya, people sourcing. Karena kebetulan masalah rekrutmen ada di bahasan di kelompok 2 yang nanti kami bahas terkait bagaimana employee experience selama bekerja dan bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan karyawan sehingga mereka betah. Nah, namun terkait dengan turnover ini memang benar ya, menurut saya pendapat Mbak Kesia itu memang dari awal kita pupuk orang-orang yang masuk itu harusnya sesuai dengan karakter perusahaan, sehingga orang yang masuk itu nantinya harapan kita semua adalah akan betah dan memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan yang akan meng-hire-nya. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ayuti, Mas Rifko. Ada tambahan lain terkait turnover, teman-teman? Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan Pak Mas Arief terkait proses perekrutan dari pihak luar maupun internal, terutama jika memiliki privilege untuk karyawan titipan. Kebetulan karena tadi saya presentasinya mengenai rekrutmen, mungkin kalau dari yang saya baca sih sebenarnya sama aja ya, mau eksternal maupun internal. Cuma mungkin di bukunya sih kurang menjelaskan seperti apa plus minusnya. Kalau untuk di eh, mungkin keputusan perusahaan kenapa dia mencarinya lewat eksternal, mungkin untuk HR-nya yang di internal sendiri kurang proper untuk mencari suatu kandidat yang dibutuhkan perusahaan. Makanya dia membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, misalnya seperti itu. Kalau untuk tadi apa selanjutnya Mbak Nia? Sorry lupa. Jika ada karyawan titipan privilege-nya. Oh, karyawan titipan tidak dijelaskan di teori sih, cuma mungkin kalau karyawan titipan
itu kan sebenarnya dari sisi people resourcing-nya sendiri eh, eh, termasuk tadi kelemahan dalam rekrutmen ya. Jadi kayak kadang ada yang terlewat. Kalau untuk titipan sebenarnya ada plusnya juga sih kalau misalnya memang itu mempermudah proses rekrutmen ya mungkin ya. Kalau biasanya kan kita rekrutmen tadi sudah dijelaskan ya, dia proses seleksinya tuh cukup panjang karena mereka harus menyortir dulu dari beberapa apa beberapa metode, misalnya kayak dari digital dulu dia atau iklan dulu. Nah, Tipan kan saya lebih mudah ya, mereka langsung dikasih mereka memberikan CV kepada orang yang terpercaya mungkin di which is yang dikenal di kantor tersebut, terus kemudian di orang tersebut langsung ke HR, itu lebih mempermudah HR. Sebenarnya ada plusnya juga, cuma mungkin minusnya jadinya untuk kandidat atau calon pelamar lain itu tidak memiliki kesempatan yang sulit gitu ya, maksudnya jadi tidak mempunyai kesempatan yang lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk segi HR-nya aja itu sih plus sih, nilai plus karena mempermudah. Kalaupun memang tidak sesuai, pasti kan ada penilaian juga dari nanti wawancara dari pihak user ataupun nanti dari akhir di HR soal offering itu kan masih ada tahap-tahapan yang mungkin belum tentu orang yang titipan itu akan masuk seleksi gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi HR-nya sih sebenarnya itu nilai plus ya. Menurut saya, menurut saya kalau dari sisi HR. Tapi kalau menurut dari sisi kandidat atau pelamar justru eh, merugikan seperti itu. Mungkin ya, karena saya jujur dulu juga pernah titipan gitu ya. Karena saya dulu dititipin saya untuk kerja di perusahaan sekarang. Ya, tapi tetap melalui proses tahap seleksi yang cukup panjang dan itu juga keputusannya tetap di user gitu. Saya nggak semudah itu untuk mendapatkan posisi tersebut gitu. Ya mungkin adalah yang di luar sana yang mungkin dalam kata tanda kutip yang nakal ya, tapi kan selebihnya nanti bisa dilihat dari kinerjanya. Kalaupun nanti di masa percobaan ternyata tidak sesuai dengan itu kan pasti perusahaan juga akan eh, menindaklanjuti, misalnya menindaklanjuti eh, karyawan tersebut bisa melanjutkan proses pekerjaannya atau tidak, karena biasanya eh, proses rekrutmen juga mempunyai masa percobaan seperti itu sih. Oke. Terkait HR system Izin ya, Mbak. menambahkan. Jadi memang dari perekrutan sampai diterimanya karyawan pasti udah ada SPO-nya sih. Oke, silakan Mas Lidi jika mau menambahkan. Iya, tadi terkait dengan karyawan titipan mungkin ada benarnya gitu ya, ada sependapatnya dengan Pak Krisya dan mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi kalimatnya gitu. Mungkin itu target jangka pendek untuk mempercepat proses seleksi tadi ya supaya posisi tersebut tidak kosong terlalu lama. Itu mungkin ada positif gitu untuk target jangka pendeknya perusahaan. Tapi kalau kita ngelihat kembali ke target jangka panjangnya, umumnya ketika titipan ini sifatnya adalah memaksa dan di posisi atas manajerial yang memegang peranan kunci, seringkali akan berdampak ke efek jangka panjangnya. Nah, biasanya ini yang harus lebih diperhatikan. Mungkin kalau sifatnya adalah kita masih bisa percobaan terhadap orang titipan tersebut, itu mungkin akan bisa lebih diminimalisir dampaknya. Tapi kalau misalkan titipan ini sifatnya betul-betul dia sebagai orang utamanya di dalam yang sebetulnya dia tidak begitu menguasai posisi tersebut, maka ini akan bisa berdampak jangka panjangnya kerusakan yang cukup parah sih sebetulnya. Seperti itu. Terima Baik, nanti kasih saya Mas izin Rizky. bertanya ya. Silakan Mbak Mutia. Saya Ya, Ya, Mbak Mutia terlebih dahulu. pertanyaan baru sih, nggak apa-apa. Pertanyaan baru. Baik. Oke. Apa sudah clear Tadi- Mas Arif? Iya sudah, Untuk terima kasih, sudah Oh, cukup jawabannya, sudah lumayan bagus lah dari Mbak Kesia dan Mas Rifdi juga. Terima kasih. terima kasih Mas Arif. Silakan Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mbak Nia. Saya Mutia dari kelompok 3 izin bertanya. Kalau tadi saya lihat kayaknya proses rekrutmen itu cukup kompleks ya dari mulai seleksinya sampai dengan MCU. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari bias? Karena saya sering banget nih
mendapatkan pengalaman dari proses acquisition, orangnya itu datang dari kampus-kampus terkenal gitu. Terus secara waktu interview juga keren banget, oke banget. Ternyata pas kerja tuh zonk banget. Nah, karena kalau saya lihat mungkin kadang employer itu pada saat interview itu mungkin terkesan dengan satu hari doang melihat si interviewer itu berbicara sehingga mungkin impressionnya itu dari si employer itu salah gitu. Tapi ketika saya sebagai user itu mempekerjakan orang tersebut, ternyata apa yang dia tampilkan pada saat interview, uh, backgroundnya itu ternyata berbeda sekali dengan apa yang dia tampilkan pada saat bekerja gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Ada yang mau menanggapi tim kelompok Iya, 1? Ya, silakan Mbak Peshi. lagi-lagi rekrutmen ya. Mungkin Iya. ini yang paling menarik. Em, Kalau yang saya baca sih sebenarnya justru dari Armstrongnya sendiri menyarankan dari sisi manajerial atau user atau mungkin HR itu tuh mereka harus punya skill dalam teknik wawancara atau teknik dalam seleksi. Mungkin bisa jadi harusnya eh, tahapannya tuh tidak singkat gitu. Mungkin mereka yang tadi kan saya sempat ada banyak seleksi ya wawancara aja ada banyak jenisnya. Kemudian eh, ada pengujian skill, pengujian intelijensi, maksudnya otak atau IQ kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang zonk karena gini, mungkin ada plus minus ya. Kalau dulu tuh user saya, dulu manajer saya tuh sempat ngomong manusia tuh kadang ada yang mungkin dia baik di segi komunikasi, tapi di segi skill, misalnya Excel atau apa dia kurang. Nah, itu biasanya si usernya ini tuh sudah berpikir matang-matang terkait kelebihan dan kekurangan tersebut. Nah, cuma mungkin yang kalau eh, me- terkait dengan pengalaman yang Mbak Mutia, ada beberapa step yang tidak dilakukan mungkin ya. Karena kalau misalnya step tersebut sudah dilakukan, apalagi tes IQ, tes skill, eh, tes komunikasi kayak gitu-gitu, atau tes kepribadian itu yang krusial biasanya harusnya eh, target yang kita inginkan harusnya ditemukan ya harusnya. Tapi ya balik lagi tadi kan ada nilai plus minusnya. Nah itu user sendiri akan memutuskan kalau dia misalnya ternyata dia nggak jago Excel tapi komunikasinya baik dan cukup cerdas ya udahlah saya pilih atau tiga-tiganya mungkin ada yang mungkin semua tahap atau tes itu dia bisa tapi biasanya sangat jarang mungkin berapa persen ya tadi ada di bagiannya meta tuh berapa persen. Nah itu sulit sih Mbak kalau mau sesempurna itu pasti ada plus minus yang harus eh, diambil dari si usernya gitu. Kalau dulu sih user aku ngomong misalnya sebenarnya kamu plusnya ini, minusnya ini, tapi ya kan kita saya di krusialnya untuk butuh ini seperti gitu. Jadi nggak mungkin semua manusia untuk fresh graduate ya itu bisa menguasai semua hal gitu. Biasanya ya Mbak Mutia. Baik. Sebenarnya kalau untuk skill kayaknya mereka cukup oke sih secara IQ-nya oke. Tapi willingness untuk bekerjanya itu yang kadang-kadang Ah itu sekarang motivasi ya. menemukan banyak ya yang Boleh menambahkan sedikit nggak? ya Boleh silakan. boleh Mutia silahkan. saya dari kelompok 5 ya. Mungkin untuk mengakali itu kan biasanya itu ada proses probation ya. Probation yang 3 bulan itu. Jadi Iya masa dalam percobaan. proses rekrutmen itu kan tidak langsung jadi karyawan ya. Iya. Jadi setelah interview beres itu biasanya itu ada proses probation yang dimana nanti setelah 3 bulan itu Kita menilai. ya kita review dari usernya itu Oh, bisa sih. lanjut atau terminate. Biasanya sih ada Iya. proses itu sih. Kalau di tempat kami ya. Iya. Nah, Cuma itu sih. mungkin maksudnya Mbak Ketuanya Mutia, titipan Evan ya. nah, saya dong. Eh, Boleh izin menambahkan boleh, pertanyaan dari Mbak Meta masih nyambung dengan slide-nya nggak? Mbak Meta, yang Mbak mana? Meta, saya kan lihat tadi slide tuh ada tentang aplikasi penyaringan dan metode seleksi. Mungkin bisa Dibuka. Iya, dibuka kalau misalkan dari situ tuh cara ngitungnya gimana sih? Atau minimal berapa sih
standarnya biar dianggap nih orang nih oke lah gitu. Aplikasi penyaringan ya. Jadi Iya, sebenarnya kan kita bukan orang HR ya Mbak, cuma mungkin saya menjelaskannya dari yang kita baca ya, karena sebenarnya Armstrong pun nggak sedetail itu untuk menjelaskan. Bentar ya. Penyaringan. Oh, kalau di Armstrong justru dia pakai AI, Mbak. oh, Dia oke. langsung pakai algoritmanya AI. Ada namanya GDPR. Bentar ya. Kalau di Armstrong ya. Sebenarnya kan kita semua bukan orang HR nih. Iya, Jadi saya cuma kita, lihat tadi tertarik dengan aplikasinya itu apa ya, PPT-nya itu loh ditayangkan. ya. Nah, cuma kalau di Armstrong tuh dia cara nyarinya tuh screeningnya itu pakai AI, algoritmanya AI namanya General Data Protection Regulation gitu. Biasanya mereka pakai algoritma itu, terus nanti misalnya di AI kita setting, saya mau membutuhkan orang yang seperti ini, nanti secara otomatis algoritma itu akan mencari yang sesuai gitu sih. Kalau Oke, dari ini ya si ya, Armstrong Armstrong ya. ya. Oke, thank you. Apa sudah Halo? menjawab Mbak Mutia? Yep, Ya, ada terima yang mau kasih Mas. menambahkan? Ya, Ada yang mau menambahkan Saya dari kelompok lain? Ya, silakan moderator Mas Devi. izin kalau balik lagi ke sebelumnya, masalah nggak ya? balik Ke lagi pertanyaan sebelumnya. Jadi yang yang mana tuh? Nah, yang masalah Mas Era tadi ya, internal eksternal, saya Oke. cuma mau ya negesin Mas aja Arif sih, ya? nambahin. Ya Arif. nambahin, mempertajam apa yang tadi Mbak Oh, Kesia bilang di boleh, situ. silakan. Silakan. Terus yang kedua terkait orang bawaan gitu ya tadi ya. Orang bawaan dulu kali ya. Justru bias tadi bisa terhindar dengan orang bawaan sebetulnya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita ya agak nepotisme sedikit gitu ya. Kalau kita sudah kenal dengan teman kita yang kita Iya, butuh, saya. kita tahu gitu ya, itu jadi bisa menghindari bias mungkin. Itu salah Iya, satu ya. kelebihan dari yang itu. Iya. Nah, terus yang kedua, Mas terkait internal sama eksternal. Oh ya, by the way, saya dari kelompok 2. Oke, untuk yang untuk yang apa tadi internal eksternal sebenarnya sesuai kebutuhan kalau menurut saya ya. Jika itu perusahaan baru, misalnya ya startup company gitu ya, dan dia belum punya HR yang cukup kuat, sebenarnya bukan jelek gitu ya Mbak Kesya, mungkin belum cukup kuat gitu HR-nya, belum Aku solid bilang belum gitu ya. proper. Oh, belum proper, oke sorry. Iya. Ya belum cukup proper benar. Jadi Iya. itu kita bisa sewa semacam managed support atau MS dari luar gitu ya. Yang mungkin itu lebih efisien karena kita nggak usah pusing-pusing nyari pengganti pada saat mereka nanti cabut gitu kan. Terus kemudian juga kita tinggal mikirin karena managed support harusnya kita cuma mikirin skill dan project aja gitu. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain untuk testingnya apa segala macam itu udah diserahin sama si vendor gitu sih. Itu aja sih Mbak Nia, terima kasih. Setuju. Izin menambahkan boleh Mbak? Boleh, Silakan. silakan. Nah, Suud. jadi kalau melengkapi jawaban dari teman-teman terkait orang titipan, ya, saya lebih condongnya referensi, bilangnya diksinya referensi. Jadi ada referral atau referensi dari orang yang sudah experience, sudah berpengalaman, itu lebih bisa meminimalisir bias. Tapi kalau untuk yang entry level ini better pakai yang jalur normal sebenarnya gitu. Karena entry level kan semua punya start yang sama sehingga yaitu mentalnya nanti akan terbentuk di proses itu. Makanya di rekrutmen ada proses probationnya saling mengenal antara company yang cocok atau antara pekerjaannya yang nggak cocok gitu. Kalau pekerjaan nggak cocok kan di masa probation juga bisa mundur. Iya, setuju. Sebenarnya Gitu. mungkin nggak cuma orang titipan aja ya yang bisa menghindari bias. Sebenarnya mungkin aku juga pernah nih, mungkin berdasarkan experience lagi ya. Apa dulu tuh pernah ditawarin di LinkedIn. Nah, mungkin HR tuh untuk menghindari bias, dia biasanya ngelihat profil orang tuh yang udah pengalaman.
misalnya pengalamannya di perusahaan yang proper, yang bagus, misalnya terus kemudian dilihat dari job desk-nya, biasanya kan kalau di LinkedIn atau di Jobstreet itu kan dia secara detail dia menjelaskan apa sih yang sebenarnya dia kerjakan, kemudian skill apa sih yang dia ya meskipun ada bias juga sih, mungkin ada yang eh, apa ya tipu-tipu, tapi ya kalau misalnya HR-nya juga benar-benar apa ya ngelihat secara detail perusahaannya, mungkin dia bisa kalau punya teman HR di tempat perusahaan itu bisa mengkonfirmasi biar menghindari bias tersebut, atau ya tadi mengkonfirmasi ulang sebenarnya pengalaman kamu di tempat ini sebagai apa, bekerjanya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi bisa ketahuan kan sebenarnya skill dia beneran apa enggak gitu. Oke, baik. Apakah sudah ada yang mau menambahkan nggak kembali? Izin menambahkan mungkin. Ya, silakan Mas Era. Iya, mungkin tadi sudah masalah probation, iya, cuman mungkin saya tambahkan, mungkin ketika dia sudah masuk, ketika kita melakukan penilaian kinerja probation tadi 3 bulan, kemudian kita buat tuh namanya KPI, mungkin KPI di mana kita menentukan indikator penilaian KPI beserta apa target dan hasilnya nanti si karyawan bawaan tanda kutip istilahnya gitu. Nah, dalam 3 bulan itu baru nanti kita tentukan standar apa kelanjutannya nih, apakah mau probationnya dilanjut atau terminate gitu sih, gitu. Ataupun nanti kalau misalkan dalam 3 bulan misalkan bagus nih, ya otomatis kita rekomendasiin. Tapi ketika kita jelek, kita informasiin kepada yang bawaan, karena tidak menutup kemungkinan misalkan pasti eh, ini misalkan dibawa sama bos misalkan seperti itu, otomatis kan kita harus memberikan informasi bahwa eh, nih si karyawan tersebut dari hasil KPI dan hasil target dan segala macamnya tidak bisa memenuhi, secara otomatis eh, dianggap tidak cocok, mungkin ditaruh atau di tempat divisi lain gitu sih. Baik, terima kasih Mas Era. Apakah ada yang mau ditambahkan kembali? Atau pertanyaan baru? Kalau titipannya dari owner gimana Mas Era ya? Nah, itu tadi, makanya saya bilang tadi. Karena owner kan bisa berbuat apapun gitu. Adjustment-nya pasti kan udah hak mutlak, wajib diterima. Berat ini Mah. Tapi Cuman orang kalau titipan tuh biasanya bagus banget ya kerjanya. Kan? Ya kan Mbak Mutia, saya Iya. juga orang titipan soalnya. Benar-benar setuju, Cuman setuju. mungkin kalau ada di perusahaan kesehatan, kita biasanya ada code of conduct ya. Nah, code of conduct ini terkait kode etik, baik itu karyawan manapun, itu akan melalui proses terlebih dahulu gitu. Jadi baik itu yang tadi diinfokan ada referensi atau enggaknya, ya nanti biasanya wawancara bertahap dari HR, nanti user, bahkan sampai ke top manajemennya gitu atau atasannya langsung nanti. Oke, ada pertanyaan lain atau tambahan dari teman-teman? Apakah Pak boleh Ali, izin mau tanya Pak Ali? mengajukan pertanyaan? Tambahan baru ya Pak Mas Ayuti ya? Pertanyaan baru ya, betul. Oke, baik. Silakan Mas Ayuti. Oke, saya Sayuti dari kelompok 2. Saya tertarik dengan bahasan tadi terkait dengan rekrutmen. Namun dari pengalaman ya, kalau kita lihat contohnya misalnya dari LinkedIn, ini ada sejumlah banyak sekali orang yang pengangguran, yang berpengalaman, berpendidikan, sedang mencari pekerjaan. Namun di sisi lain saya juga ada kenalan misalnya orang-orang dari Human Resources, HR, itu mengeluh juga kesulitan untuk mencari talent ataupun mencari pekerja yang tepat. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang missing link kali ya? Ada yang salah nggak ya dengan society kita? Ada yang salah nggak ya dengan proses rekrutmen kita? Sehingga orang-orang yang membutuhkan pekerjaan
tidak menemukan perusahaan yang tepat. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mencari pekerjaan tidak menemukan orang yang tepat buat mengisi. Mungkin itu sih kegalauan saya. Mohon pencerahan dari kelompok satu ataupun rekan-rekan yang lain, ataupun Pak Okder. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sayuti, silahkan. Boleh izin menjawab mungkin ya Mas Ya, Yuti. Mas Lutfi. Ya. Ya mungkin kalau saya sih lebih ke persepsi nih jawabannya nih ya Pak Sayuti ya. Ya bisa jadi mungkin ada buying time juga dari HRD gitu ya. Memang sengaja untuk lebih menggali dulu gitu ya, milih-milih. Karena kadang kan ada yang orang yang membuat CV tapi setelah digali gitu ya, dia menulis CV-nya itu kurang tepat, kurang proper gitu. Sehingga eh, untuk bisa diposisikan yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan itu jadi kurang pas gitu. Nah, kadang mungkin ada missing-missingnya itu seperti itu karena dari para pencari-pencari kerja itu nggak semuanya betul-betul bisa memahami skillnya mereka seperti itu. Jadi ya harus lebih didetailkan dan juga mungkin dari sisi dua sisi ya saya melihatnya ya dari sisi HR juga mungkin sengaja untuk lebih memperpanjang waktu gitu ya dari prosesnya seperti itu. Mungkin itu aja Iya, jawabannya saya. iya. Jadi kalau saya buat kesimpulan tuh benar dari dua sisi. Jadi mungkin kenapa banyak pengangguran? Mungkin mereka belum mempersiapkan diri dengan baik atau eh, kebanyakan sih sebenarnya pengangguran ini yang fresh graduate ya. Fresh graduate yang justru belum mendapatkan pekerjaan yang saya lihat ya. Kenapa mereka mungkin sulit mendapatkan pekerjaan ya? Ya bisa jadi kualitas diri mereka tuh belum dipersiapkan dengan baik. Misalnya mereka belum tahu cara komunikasi dengan baik, gimana cara jawab interview dengan baik, kemudian skillnya belum dimantepin, atau misalnya ya kalau IQ sebenarnya itu belajar ya. Misalnya kalau tes-tes psikotes gitu kan bisa ada apa latihan online. Nah, itu mungkin itu yang membuat mereka selalu gagal dalam tahap seleksi gitu. Jadi mungkin jangan dilihat dari HR. Ya, bisa jadi HR-nya juga ada missing step ya, tapi kan mungkin juga mereka sebenarnya udah nih udah melewati berbagai tahap misalnya proses panjang yang tadi saya jelaskan mengenai seleksi ya. Cuma ya balik lagi ke individualnya, apakah mereka sudah mempersiapkan kualitas kualitas diri mereka dengan baik untuk melakukan proses seleksi tersebut. Karena pengalaman saya pribadi ya sebelum saya melakukan proses dulu pas zaman-zaman fresh graduate yang ya itu which is itu nganggur ya. Itu saya belajar banyak hal supaya lolos gitu. Nah, mungkin pada saat ini lagi kenapa banyak pengangguran mungkin mereka belum belum sesuai dengan kriteria ya, tapi di balik itu juga mungkin perusahaan sekarang lagi banyak efisiensi soal manpower gitu. Kalau soal makanya tadi yang saya bilang ini kan nggak semuanya salah HR ataupun eh dari tahap seleksinya gitu. Jadi banyak hal yang mungkin yang membuat orang menganggur. Mungkin ya. Tapi mungkin bisa ditambahkan nanti sama Pak Okder. Silakan Pak Okter, ada yang mau disampaikan? Baik, baik. Pertanyaannya bagus. Ini terakhir ya si apa Sayuti ya. Nah, tapi saya coba bahas dulu ya satu-satu ya diskusi kita. Saya senang sekali diskusi teman-teman dari awal. Saya menyimak ya. Eh, Coba saya ambil beberapa key point saja. Pertama tadi kita bicara tentang eh, apa namanya, bagaimana kita memastikan dari rangkaian proses rekrutmen yang kita lakukan, kita betul-betul dapat kandidat yang tepat gitu, bukan zong gitu ya tadi pertanyaannya. Nah, memang kita melihatnya dari berbagai hal. Pertama, itu tentu dari sisi prosesnya dulu. Prosesnya tadi, saya yakin semua rangkaian proses, hampir semua perusahaan punya pendekatan yang agak mirip lah. Yang kedua, tools gitu. Toolsnya yang digunakan. Jadi tentunya masing-masing perusahaan punya keyakinan tertentu untuk tools yang dipakai atau yang digunakan. Nah, yang ketiga nih yang sangat penting sebetulnya. Tadi, kemampuan si recruiter. Tadi udah dijawab juga tuh. Jadi jam terbang. Ya, bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk melakukan
analisa dari hasil interview yang kita lakukan. Jadi menginterpretasikan apa yang kita menggali dengan tepat ya. Nah, itu ada pendekatannya, ada metodenya ya, ada istilah interview atau ada namanya behavioral interview gitu ya. Ya, jadi kemampuan-kemampuan seperti itu perlu dilatih, perlu jam terbang. Dan itu tentunya bukan hanya ke orang HR. Makanya kalau di tempat kami juga dalam beberapa sesi-sesi learning kita kasih rekrutmen atau targeted selection istilah kita. Jadi kita kasih kesempatan kepada user, bukan orang HR untuk bisa melakukan interview. Jadi sama-sama tuh, jadi orang HR mengeksplor. Nah, teman-teman kan tadi, every manager is HR manager katanya kan. Jadi harus ada juga kemampuan untuk mengeksplor lebih lanjut. Nah, itu kita kasih kesempatan. Biasanya ada sesi-sesi atau training-training yang kita berikan kesempatan kepada orang yang di luar HR untuk ikut workshop atau training tentang itu. Dan itu diperlukan juga, bukan hanya terkait dengan bagaimana mencari orang, bagaimana teman-teman melakukan coaching counseling gitu. Itu juga penting ya, karena salah satu peran dari teman-teman ya dari middle management level adalah bagaimana memanage orang, how to manage others ya. Jadi know your job, know your people. Nah, untuk know your people yaitu tadi kemampuan itu perlu tuh mengeksplor. Teman-teman harus tahu preferensi orang anak tim saya seperti ini. Preferensi cara berkomunikasi tim saya seperti ini. Nah, itu biasanya beberapa perusahaan itu memfasilitasi, menyediakan hal-hal seperti itu. Itu profiling gitu. Nah, jadi itu ya tadi berasa terkait dengan proses, kemudian tools yang digunakan yang juga jam terbang atau recruiter kompetensi atau capability. Nah, menarik juga tadi ya bicara tentang titipan sama ordal ya teman-teman. Sekarang nih fenomena ordal dan menurut saya keniscayaan sekarang dalam konteks tertentu ordal ya sesuatu yang tidak kita bisa hindari. Nah, itu justru menjadi catatan dan referensi juga bagi teman-teman. Jadi ada ordal itu bagian kalau bahasa ini itu networking. Tadi kayak Kesia tadi ya, Kesia. Dia dititipin karena ayahnya. Nah, justru bagus ayahnya. Ayahnya punya networking. Gitu kan? Dia punya network sehingga dia punya akses untuk memberikan kesempatan. Oh, di situ ada misalnya Kesia tertarik untuk bekerja di di Unilever misalnya. Wah, ada informasi yang lagi cari, ada anaknya, dia titip, dia kenal orang di sana, dia titip, tapi anaknya ikut proses seleksi gitu. Itu ini, tapi dia kesempatan awal untuk masuk itu, nah itu sebagai satu kekuatan dari ayahnya Kesia. Dia punya network Maaf, gitu. klarifikasi Privilege, dikit Pak, ya. privilege. Kalau saya sebenarnya karena dulu di perusahaan sebelumnya saya kenal salah satu GM-nya HR di perusahaan sebelumnya yang udah pindah di perusahaan baru, kemudian karena dia kenal saya terus di bawah lah ditarik. Nah, Itu betul. Nah, itu juga gunanya link itu bagus. networking tadi. Networking penting, itu penting Iya. gitu, betul. Jadi itu karena itu. Jadi itu ordal itu kadang-kadang nggak apa-apa. Jadi justru itu jadi makanya teman-teman sekarang harus bangun networking. Siapa tahu nanti satu waktu ada saudara anaknya teman-teman gitu ya, ya nggak apa-apa. Jadi kenal sama teman di sana, teman-teman di sini, ya bagian bagi dari eh, keuntungan networking yang kita miliki. Ya, itu bicara tentang ordal untuk masuk proses ya. Nah, cuma beda lagi dengan titipan ya. Nah, titipan tentunya kalau di sebuah organisasi yang rekrutmen manajemennya tata dengan baik, sudah punya proses, ya tetap sama ikutin proses gitu. Walaupun nanti di ini, nah, tapi ada catatan-catatan. Nah, itu harus terdokumentasi.
orang HR walaupun dia akhirnya harus diterima, catatan-catatan itu harus didokumentasikan. Oh, misalnya si A dititipin oleh owner, harus dijalankan, lo terima deh gitu kan gitu. Oh ya, kita ikutin proses gitu kan gitu. Dalam proses misalnya ternyata nggak pas nih, bikin catatan ya, sehingga nanti pada saat ada masalah dengan, nah itu disampaikan juga, nanti dikomunikasikan ke user dalam konteks yang lebih untuk membangun ya. Oh, ternyata dia ini harus udah diterima, harus di departemen ini catatan gitu. Nah, itu disampaikan kepada user gitu. Nah, itu ya untuk proses ini. Nah, menarik yang tadi terakhir Mas Sayuti. Ya, sekarang orang banyak nganggur, banyak PHK di mana-mana. Di sisi lain benar, saya di beberapa tempat cari orang kok susah, gitu kan gitu. Jadi ada missing link, ada missing link di situ. Nah, missing linknya di mana sih sebetulnya? Ya, pertama tadi ya, dari dua sisi, dari sisi recruiter, ya recruiter mungkin tadi dia tidak tepat, eh, punya saluran, coba mencari saluran atau media untuk mencari kandidatnya. Jadi satu itu ya. Yang kedua tadi bisa jadi proses untuk employer brandingnya belum ini. Jadi kan gini, orang bicara employer branding tuh perusahaan tuh harus bisa memetakan. Jadi fasenya ada fase-fase dan itu setiap fase itu akan membedakan proses branding kita ya. Ada fase namanya familiarity. Jadi kita berada di posisi perusahaan kita, semua orang udah tahu ya, oh bahwa perusahaan X itu adalah perusahaan, oh dia ada sebuah perusahaan yang lagi berkembang, ada bertumbuh misalnya, ya. Nah, kemudian masuk ke fase berikutnya, kalau posisi kita masih di situ, gitu ya, belum terlalu orang belum terlihat, nah itu harus ada strategi branding tertentu. Yang kedua ada eh, apa eh, masa konsideran. Oh, perusahaan kita masih udah dikonsider, oh udah tahu nih bahwa eh, perusahaan kita adalah perusahaan yang sudah tumbuh, sudah terkenal bahwa eh, apa eh, bisnisnya sudah, kinerja sudah baik. Nah, sekarang masih bertumbuh, dalam rangka bertumbuh. Nah, sehingga ada keinginan untuk, nah, di situ kalau udah di situ, kita udah tahu posisi kita di situ, cara employer brandingnya juga berbeda. Nah, terakhir udah lebih spesifik, lebih sempit. Perusahaan kita udah berada dalam posisi employer of choice gitu. Oh, kayaknya perusahaan kita memang diinginkan untuk apa namanya oleh kandidat. Jadi udah memang menjadi pilihan gitu ya. Nah, itu strategi brandingnya juga agak beda. Jadi orang HR harus bisa petain itu dulu. Kira-kira perusahaan saya ini udah employer of choice atau masih di tahap familiarity. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi dari sisi orang HR-nya, dari sisi tim rekrutmennya, tadi eh, employee value proposition-nya sudah ini dengan benar, dengan tepat atau belum. Kemudian strategi brandingnya sudah dilakukan dengan baik atau belum. Kemudian jalur untuk mengkomunikasikan apa eh, lowongan atau posisi yang kosong itu sudah tepat atau belum, ya. Nah, itu apa bisa jadi dia ini kemana-mana tidak tepat sebetulnya. Untuk posisi ini harusnya eh, bisa cari di LinkedIn. Oh, untuk posisi ini harusnya, oh enggak, ini tetap harus bisa job street misalnya. Oh, ini harus referral misalnya, gitu-gitu ya. Nah, itu harus ada secara apa pemahaman secara sistematis oleh teman-teman HR. Nah, yang kedua dari sisi si yang mencari pekerjaan, kandidat. Nah, kadang-kadang mereka juga eh, itu pada saat dia membranding dirinya, kadang-kadang orang sudah baca, udah kadang-kadang orang HR bisa baca loh, ya saya lihat di LinkedIn gitu, waduh bagus banget gitu. Nah, kadang orang HR punya ini feeling ini kayaknya ngarang nih, ya kan gitu. Oh, ini nggak genuine nih. Nah, itu ada which is itu dua sisi juga intinya ya. Jadi misalnya tuh tulis open to work gitu. Nah, itu justru nggak bagus, positif. Jadi jangan, LinkedIn menyediakan itu justru eh, apa dengan kalian nulis itu justru
kadang apa dari si si employer merasa bahwa wah kalau ada yang lain yang ini yang dia bisa approach gitu ya. Nah, bagus tuh dari referral ada ini gitu kan. Jadi bagus misalnya oh saya ini ada yang datang saya mau lagi cari ini tiba-tiba ada yang datang Pak ini apa Kesa nih Kesa misalnya ini gitu. Saya bisa cari LinkedIn-nya Kesa gitu kan. Saya udah tahu dulu gitu kan. Nah, itu bagus tuh ininya gitu. Nah, ketemu intinya sebetulnya kan fit jadi mempertemukan antara sebetulnya kan rekrutmen itu sebetulnya kan bukan mencari yang baik atau buruk, cari kecocokan, cari kesesuaian gitu. Nah, itu mempertemukan kesesuaian itu yang dilakukan dalam proses rekrutmen. Apa motivational fit gitu ya. Jadi itu fit sama-sama motivasi dia dengan motivasi company fit cocok ketemu kebutuhan company sama kebutuhannya juga tidak oh ini bagus ini buruk gitu. Nggak begitu carinya kesesuaian ya kecocokan. Bisa jadi orang yang di tempat perusahaan lain menganggap dia bagus, tapi di tempat kita belum tentu bagus. Kesesuaian belum tentu sesuai sama kita gitu kan gitu. Jadi nilai-nilai berpengaruh. Jadi kembali dari dua sisi juga tuh Mas Sayuti melihatnya, tapi memang fenomenanya sekarang. Makanya tadi orang apa karyawan cari pada ada karyawan bagus ya, dia mau melamar ke sebuah perusahaan yang bagus gitu, tapi kok gak dipanggil-panggil. Ternyata di sana ada orang dalam yang nitip gitu. Orang dalam yang maksudnya orang dalam tapi diikutin proses mendapat kesempatan awal. Yaitu privilege bagi apa keuntungan networking dari orang yang ini ya keniscayaan sekarang gitu tapi apa di sisi lain ada yang memang membranding dirinya tidak profesional tidak proporsional lah gitu nah jadi eh, apa itu juga pada saat mencari atau melamar sudah apply sesuatu teman-teman nggak explore lebih dulu ini perusahaan apa, kemudian lihat lagi cari apa. Nah, itu eh, disesuaikan dengan profil kita. Maksudnya konteksnya konteks positif ya, tetap genuine itu tetap harus ada, tapi kan tendensi-tendensi tertentu bisa ditonjolkan gitu. Oh, misalnya cari orang yang eh, apa punya eh, apa, kemampuan kepemimpinan. Nah, teman-teman tonjolkan, oh saya punya pengalaman organisasi gitu-gitu kan. Nah, organisasinya yang ditonjolkan di CV-nya gitu. Kayak gitu. Ya, itu ya, Mas Sayuti dan teman-teman. Ya, Makasih, makasih Pak. Pak. Makasih, Oke. Pak. Makasih, Pak. Siapa? Oke, Terima ini kasih banyak, Pak. kita udah cukup waktunya atau masih ini? Makasih Pak. Jam Cukup, Pak. 9, Pak. Jam 9, oke. Silakan. Masih ada 10 menit. Silakan, Nia. Ya, Mungkin satu pertanyaan terakhir kali. ya, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman mungkin ada. Jadi intinya teman-teman sekarang supaya bisa bisa kenal banyak ordal ya, bangunlah networking sebanyak-banyaknya sekarang. Itu bisa ada di kapitalis nanti satu waktu. Ya, Salah ternyata ada. satunya ikut S2 ini, Pak. Ah Jadi ya, banyak benar gini. owner nih. Banyak banyak teman, banyak owner, banyak berbagai company. Ya udah, nanti misalnya Mas Pak eh, Bambang, Pananang, Pak Pak, owner. Pananang. Mas Iya, Pak Bambang Bambang. Bambang lagi cari orang, Betul. Iya. kan? Bambang bisa Tolong cek hire aja. saya Oh, ya, Pak. ah. Oke, saya punya adik nggak, punya teman nggak, gitu. Saya Ya taruh itu. CV aja di tempatnya Mbak Kesia, Pak. Nah, Ya, jadi networknya tuh. banyak, Pak. Jadi bangun jejaring dari sekarang banyak pengunjung jejaring. Nah, sekarang nih teman-teman ini ya jadikan jejaring, gitu. Boleh nanya sedikit nggak, Pak? Silakan, 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 Pak. Ya, Pak silakan, Nanang. silakan. Banyak saya boleh, Pak Nanang. nanya terkait masalah tadi, Pak, yang agak apa namanya seru, Pak ya, terkait rekrutmen ya, Pak ya. Nah, rekrutmen ini kan kayak kita nyari istri aja, Pak ya, atau nyari suami cocok-cocokan gitu loh, Pak. Dan memang yang saya rasakan ketika merekrut seseorang gitu, Pak, kita bicara feel, Pak. Bicara feel, bicara insting, dan juga terkadang eh, hati nurani gitu loh, Pak. Nah, cuma yang saya ingin tanyakan, bagaimana
sebuah organisasi atau kita dapat memastikan bahwa yang kita pilih itu kandidat yang tepat untuk masuk di suatu organisasi kita, Pak. Gitu. Karena kan terkadang ketika sudah kita menganggapnya tepat, namun ternyata berbeda dengan ekspektasi yang eh, telah dibangun oleh suatu organisasi, gitu, Pak. Baik, bagus, bagus, Mas Bambang. Itu di ultimate ininya itu sebenarnya hal itu gut feelingnya itu gimana caranya kan sebetulnya. Jadi pertama tentunya semua kembali eh, berangkat dari proses dulu. Ya, pastikan prosesnya dilakukan dengan baik, gunakan tools yang tepat, ya, tools yang sesuai. Nah, yang sangat penting sebetulnya sekarang ini, Mas Bambang, mendefinisikan dengan jelas kebutuhan kita. Kita cari orang kayak apa sih gitu. Nah, kadang-kadang nih itu yang nggak clear. Usernya pokoknya cari orang HR, datang ke orang HR, cari ini deh apa eh, cari orang posisi ini lebih ke keahlian ini gitu, tapi nggak digali lebih lanjut. Saya butuh orang yang punya karakter seperti apa. Nah, kadang-kadang orang bicara bicara ke skill tertentu atau knowledge tertentu, tapi nggak mengeksplor yang lebih penting sebetulnya, yaitu karakter. Jadi orang itu bekerja kan kaitannya kompetensi, ya, kompetensi apa, baik itu dari sisi hard skill-nya, eh, knowledge atau pengetahuan yang dibutuhkan gitu ya, attitude seperti apa, behavioral perilaku seperti apa. Nah, yang apa yang sangat penting itu sebetulnya sesuai dengan values di organisasi kita, Pak Bambang. Jadi value-value apa, tata nilai apa yang Bapak harapkan yang harus dimiliki oleh semua orang, gitu ya. Itu dulu, value-value itu dieksplor lebih dalam untuk melihat karakternya dia, karakter orang. Nah, yang terakhir, nah ini yang sangat penting sebetulnya. Bapak bicara apa eh, konteksnya bahasa bahasa ininya tuh chemistry, Pak. Jadi chemistry, berarti memastikan tuh ini orang chemistry-nya masuk nih dengan nilai-nilai company, dengan nilai-nilai personal dia cocok gitu ya. Dan orang ini punya potensi sebetulnya. Walaupun mungkin eh, eh, pengalamannya masih belum memenuhi, tapi orang ini punya potensi, punya kemauan. Untuk melihat potensi, ada yang kita bisa apa dari kita sebagai user, atau tadi Pak, Bapak kalau itu assessment itu kan ada assessment potensi, ada assessment kompetensi. Potensi. Assessment kompetensi itu Bapak bisa kirim ke assessment center untuk lihat kompetensinya. Tapi assessment potensi, sorry. Ya, potensi. Dia orang ini punya potensi ke depan seperti apa. Jadi itu biasanya ada tools tertentu untuk melihat. Nah, itu karena kan kalau di assessment center itu ada macam-macam metode tuh Pak untuk melihat, dilihat nih. Misalnya Pak Bapak butuh orang yang nanti kemampuan kepemimpinan seperti apa. Ini orang potensi untuk bisa apa under pressure atau enggak. Ya, nah sebagainya itu ada ininya. Ada orang ini bisa bisa eh, berani ngambil keputusan atau tidak gitu ya. Nah, itu lewat assessment potensi. Nah, tapi bisa juga namanya assessment kompetensi. Nah, itu dilakukan oleh eh, usernya tuh Pak. Oh, ya. Usernya mengeksplor lebih dalam. Kompetensinya seperti apa, ada Pak, eksplor, tanya jawab. Ya. Nah, nanti baru hasil assessment tadi dikombinasikan dengan gut feel ininya Bapak. Bapak merasa bahwa ini cocok nih. Mungkin dia ada sesi-sesi tertentu, ada user yang memang dia ketemu udah apa lebih pada mengajak diskusi bicara untuk hal yang lebih ringan gitu ya, Gan. sehingga ketahuan ketahuan nih orangnya seperti apa gitu. Kalau kita Pak, ambil orang yang paling berpengalaman dalam berorganisasi dulu gimana, Pak? Karena kemarin itu beberapa kali saya bisa coba untuk gitu. lihat CV-nya itu Hmm, seberapa jauh dia berpengalaman dalam berorganisasi, Pak. betul, betul. Kalau menurut saya benar itu bisa menjadi satu ini Mas apa Bambang. Acuan. Jadi lihat karena orang kalau bekerja tuh kan harus team player, nggak Ya. bisa kerja sendiri. Nah, orang itu kalau sudah pada saat di kampus
sudah terbiasa dengan organisasi, sudah biasa bekerja bersama gitu. Ya. Tambah lagi kemampuan berkomunikasinya otomatis. Karena yang kita kan kerja apa sih, berkomunikasi kan, Mas Bambang. Betul. Kita, Mas Bambang mungkin banyak rapat, meeting, atau mendengarkan apa mengambil keputusan, itu proses komunikasi tuh. Kita menjual ide, menjual pendapat gitu kan, gitu-gitu. Nah, orang kalau udah punya keterampilan itu, ya cenderung akan sukses, dia akan bisa ini gitu. Jadi kombinasi lah antara EQ-nya, EQ, emotional, Ya. ya EQ, EQ, dan juga ada terakhir ya spiritual Q. question gitu. Jadi Ya. itu dikombinasikan Mas Bambang untuk melihat sampai nanti ya harapannya kembali ke nilai-nilai ya, ke values gitu. Kalau kita misalnya sangat penting bicara walk the talk, integritas gitu Ya. kan. Nah, pasti itu sangat penting karena ada ungkapan kan orang, eh, beri saya orang yang jujur, kita bisa bikin pinter. Ya, Tapi betul. jangan dibalik, kita kasih orang pinter dibikin jujur susah, gitu kan gitu. Iya. Ya, tapi kita berharap kita punya orang jujur dan orang pintar. Gitu, Mas Bambang. Ya, nanti Pak. Oke, Nah, penjelasannya Pak. baik. Izin menambahkan boleh Pak? Iya, Boleh, aku boleh. juga. Silakan, Ya, silakan, chemistry silakan. Pak. Silakan, Kalau saya silakan. menyingkatnya, menyederhanakan dari bahasa Bapak tadi itu ACC Pak. Jadi ACC itu A yang pertama itu ambisi. Ambisi ini kita bisa ngelihat makanya orang itu orang yang bermotivasi atau enggak, bersemangat atau enggak, penilaian kita bisa cocok atau enggak itu dilihat dari situ, dari ambisi pertama. Dan yang kedua itu C yang kedua itu jadinya karakter atau ini attitude itu ya tadi kita cocok enggak, attitude-nya dia bagus atau enggak itu ya. Baru C yang kedua ACC itu yang C yang kedua itu kompetensi. Nah, itu terkait dengan skill, pengalaman itu di situ. Jadi biasanya saya kalau merekrut untuk mendapatkan chemistry dengan orang itu ya saya melihat dari 3 bagian itu Pak, ACC. Oke, kalau bahasa Pak Mario Teguh itu super sekali, Mas Listianto. Aku boleh nambahin dikit kali ya. Nah, tambahkan, Gesa, silakan, silakan. Kalau dulu aku juga pernah jadi user. Dulu gimana caranya biar dapat feelingnya? Eh, Mungkin kalau misalnya kamu bisa apa, terus coba jelaskan gimana caranya kamu bisa tersebut. Itu lebih ke hafalan kali ya. Kadang kandidat tuh udah mempersiapkan itu. Jadi aku biasanya bikin case sih Pak, study case gitu. Jadi kayak yang aku inginkan tuh misalnya kamu di proses ini ada mesin ini mati, terus gak ada orang. Terus gimana caranya kamu bisa eh, tetap produksi misalnya seperti itu Pak. Jadi kayak bikin study case yang aku mau gitu. Jadi jawabannya Ya, make sense dan yang sesuai aku inginkan. Biasanya itu dapat feelingnya sih Pak. ya, Bisa tercerminkan apa yang kita butuhkan gitu. ya, betul. Nah, jadi sebetulnya banyak apa proses untuk itu ya, untuk kita mendapatkan profil yang tepat, yang sesuai, macam-macam. Ya, kalau di assessment center proses itu ya tadi ada yang seperti itu, ada focus group discussion, atau ada apa role play, ya dibikin role play. Kamu kalau seandainya kamu jadi ada masalah ini, kamu jadi pemimpinnya, apa yang kamu lakukan, nah gitu-gitu, ya, sehingga benar-benar ketahuan tuh sosok Iya, atau profilnya gitu, problem solving kayak gitu. problem solving gitu, betul, ya. Ada yang pernah ikut tes di Unilever nggak? Ada nggak di sini? Belum sih Pak. Belum. Saya ingat banget dulu ya, nggak tahu sekarang masih masih pakai nggak itu metodenya. Menurut saya itu juga cukup bagus. Jadi kandidat itu kita misalnya udah di shortlisted, apa tes administrasi apa seleksi administrasi, udah cocok, udah ketemu, dipanggil tuh kandidat 10 orang kalau nggak salah. 10 kita dipanggil semua, oke, dikumpulin dalam satu ruangan. Nah, kemudian di layar tuh muncul. Ini ada 5 topik gitu, ya, 5 topik. Silahkan ada waktu 30 menit untuk didiskusikan dan nanti ditulis kesimpulan dan rekomendasinya. Gitu kan. Tugasnya itu, instruksinya gitu. Ya udah tuh, dilepas, ditutup pintu, lah. Nah, di situ nanti si kita, si apa, si
recruiter kan lihat nih mana orang yang punya potensi lead. Biasanya dia akan mulai, gitu kan. Ya dari situ saya mulai. Itu pun itu kita waktu itu dalam bahasa Inggris ya. Ya macam-macam tuh. Ada yang bahasa Inggrisnya patah-patah, ada yang bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Nah, saya ikut dalam proses itu. Ini buat berbagi aja teman-teman. Bahasa Inggrisnya waktu itu masih belum nggak terlalu bagus, gitu. Eh, pada saat diskusi itu bermacam-macam orang ya. Ada yang bahasa Inggris bagus banget dan dominan. Tapi tahu nggak, dari situ kita dipilih dua orang, tiga orang. Dari tiga itu orang yang tadi saya prediksi nih kayaknya ini kepilih nih. Dia dominan banget dan kayaknya menguasai forum dan sebagainya. Dia nggak kepilih gitu. Nah, ini saya berbagi aja sama teman-teman. Terakhir, akhirnya saya tanya terakhir sama si recruiter, kenapa sih itu nggak dapat ya? Gitu. Terus si recruiter, nah itu Pak, terlihat karakter orang. Jadi apa waktu kalian diskusi gitu, kita kan saling nyaut ya. Nah, dia ngomong tapi nggak nyambung gitu. Pada waktu Bapak diskusi dia mikir setelah ini saya ngomong apa ya. Jadi ngomong sendiri tapi sangat dominan tapi nggak nyambung sama diskusi kita. Nah, itu kan itu apa? Ini terlihat nih orang nggak perhatikan konteks gitu ya, nggak bisa bekerja sama walaupun dia sibuk sendiri, paling aktif gitu. Itu gitu. Nah, itu melihat karakter salah satu tools ya pendekatan untuk lihat. Oh, ngelihat Di nih. Sinarmas pernah Pak, saya Pak. Nah, di sini Mas. Oke. Iya Pak. Di level tuh gitu, Mas Bambang. Iya Pak. Namanya kita bilang waktu itu namanya war room Pak. War room. Nah, kita namanya leaderless Oh leadership. discussion. Jadi War nggak ada room. leadernya, tapi muncul. Jadi Iya. di situ kelihatan Pak, si ini leadershipnya oke nih dia Pak. Dia yang memulai misalnya. Oh, si ini walaupun dia agak kemudian tapi kontennya bagus. Gitu. Bawa aja. Tapi sorry Pak, itu biasanya kalau dulu saya ini sharing aja sedikit Pak ya. Itu untuk program MT sama top leader Pak yang dipakai Pak. Betul, itu untuk MT, manajemen Iya, training itu. iya Pak, betul Pak. Manajemen training. Gitu. Oke, baik teman-teman. Selesai sesi kita malam ini. Saya lihat hadir semua ya. Kita Pak Bu Ketua ya. Bu Mutia, ada 28 orang Iya, hadir Ibu. semua ya. Iya, Pak. Pak hadir Pak. Ya, Oke. Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Senang sekali saya malam ini sangat interaktif kita, produktif diskusinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah paham, dapat pemahaman tentang rekrutmen manajemen. Minggu depan teman-teman dari kelompok 2 akan bicara tentang employment practice ya. Kemarin Bu Ketua sempat nanya, Pak, employment practice kok umum sekali nggak ada dalam. Nah, itu sebetulnya bicara tentang tren HR manajemen sekarang. Jadi ada beberapa tren-tren ya. Tadi work from sistem kerja, ada work yang dulu nggak ada ya. Work from home, work from office gitu-gitu ya. Dan juga memang itu bagian dari industrial relation management sebagian ya konteksnya ya, karena bukunya bukan buku Indonesia, konteksnya konteks luar. Dalam konteks Indonesia mungkin nanti masuk spesifik ke bagaimana mekanisme hubungan industrial di Indonesia. Oke, baik teman-teman, itu aja. Pak, Sampai slide-nya ketemu. perlu dikumpul Pak. Berapa? Tugas presentasinya ini perlu dikumpul. Ya, nanti di bagian akhir nanti dikumpulkan nanti aja selesai presentasi semua. Nanti dikumpul ke Bu Ketua. Jadi Bu Ketua nanti ke saya. Baik, Ya. Pak. Nanti boleh di-share ke kita-kita kan Pak ya? Boleh berbagi, saling berbagi, di-share ke teman grup lain ya, saling berbagi. Jadi nanti kaya nih teman-teman. Presentasinya bagus Pak. Betul. Jadi saling berbagi ya. Terima kasih loh. Jadi nanti satu bukunya itu kalian ini dapat gitu. Iya. Oke ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat buat teman-teman semua. Oke Pak, terima Selamat kasih. berpuasa Terima besok. kasih banyak Pak Assalamualaikum. Dokter. Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Jinli.